Baik, kita sudah terhubung dengan rekan Faisal Rinaldi di lokasi kejadian kebakaran gudang peluru. Faisal, bagaimana kondisi saat ini? Tadi juga sempat disebutkan bahwa penyebab kejadiannya kebakaran adalah kadaluarsa dari amunisi TNI AD. Apakah benar? Ya baik, selamat malam Mega dan juga pemirsa. Memang untuk kondisi saat ini juga di sini kami hingga saat ini masih menunggu keterangan dari Pangdam Jaya. Memang tadi mengatakan sebelumnya mengatakan bahwa untuk proses pemadaman api meledaknya gudang peluru atau gudang amunisi memang baru bisa dilakukan 1 hingga 2 jam ke depan. Nah, Mega dan juga pemirsa, memang untuk Pangdam sendiri tadi mengatakan bahwa gudang tersebut memang saat ini masih bisa dikatakan belum aman untuk dipadamkan, dikarenakan juga di sini dari tadi juga kami masih mendengar adanya ledakan-ledakan yang berasal dari tempat kejadian atau meledaknya gudang amunisi milik TNI AD begitu. Dan Mega dan juga pemirsa, juga tadi sempat dikatakan oleh Pangdam Jaya Majen Muhammad Hasan bahwa memang kebakaran atau ledakan ini diduga dengan adanya proyektil atau amunisi yang memang diduga kadaluarsa, kemudian juga bergesekan yang hingga akhirnya menyebabkan menimbulkan asap dan kemudian meledak. Dan Mega dan juga pemirsa, memang untuk ledakan atau kebakaran ini memang tadi terjadi sekitar 18.30 atau setelah maghrib begitu, dan memang hingga saat ini juga proses pemadaman belum dilakukan oleh pihak pemadam kebakaran, dikatakan untuk menunggu adanya atau bisa dikatakan aman, dikatakan hingga saat ini juga ledakan tersebut memang masih berlangsung begitu. Dan Mega dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan pula bahwa saat ini juga petugas dari pemadam kebakaran memang sudah bersiaga, ada belasan hingga puluhan mobil pemadam kebakaran yang memang bersiaga yang nantinya untuk memadamkan api di lokasi kejadian tersebut. Dan Mega dan juga pemirsa, juga tadi Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto juga mengadakan atau memberikan keterangan kepada awak media dan juga menghimbau kepada masyarakat jika memang menemukan proyektil yang mental akibat ledakan dari gudang amunisi ini, agar tidak diotak-atik begitu atau langsung melapor kepada petugas Babinsa atau petugas lain yang memang saat ini sudah disiagakan oleh atau tadi sudah disiagakan oleh Kapolda Metro Jaya begitu. Kemudian juga Mega dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan pula bahwa memang tadi kami sempat menyebut atau Pangdam Jaya sempat menyebutkan bahwa tadi sempat beredar kabar bahwa ada korban jiwa atau ada sebanyak 15 korban jiwa. Namun tadi sempat dikonfirmasi langsung oleh Pangdam Jaya bahwa atas ledakan atau meledaknya gudang amunisi ini tidak menimbulkan korban jiwa atau korban luka. Dan juga tadi Pangdam Jaya juga mengonfirmasi bahwa ledakan yang terjadi bukanlah ledakan dari gudang Armet begitu, melainkan ledakan dari gudang Murah Jaya yang memang total gudang tersebut memang tadi ada dikatakan ada belasan gudang yang memang hingga saat ini juga belum dipadamkan. Dan memang juga pihak dari TNI AD sendiri juga masih memantau melalui sambungan drone begitu dari langit apakah memang lokasi gudang tersebut sudah bisa benar-benar aman untuk dipadamkan atau belum. Dan kita juga akan menginformasikan lebih lanjut nantinya jika ada update kembali, Mega. Baik. Tadi Faisal mengatakan bahwa ada informasi penyebab kebakaran ini berasal dari gudang Murah Jaya. Tadi sebelumnya juga ada informasi dari Pangdam Jaya bahwa yang terbakar ini awalnya di gudang nomor 6. Apakah ini juga merembet, Faisal, ke gudang-gudang lainnya? Tadi juga Faisal mengatakan bahwa ini ada belasan gudang, Faisal. Iya baik Mega, memang tadi dikatakan oleh Pangdam Jaya begitu, dikarenakan untuk kebakaran ini memang terjadi akibat adanya gesekan dari amunisi yang memang diduga kadaluarsa yang kemudian juga menimbulkan asap dan juga kemudian meledak yang memang menyambar ke gudang-gudang lainnya yang memang di sekitar sana. Dan Mega dan juga pemirsa, memang dikatakan untuk gudang tersebut memang menyimpan berbagai macam amunisi dari Satuan TNI AD yang tadi juga kami sebutkan, ada salah satunya ada amunisi dari artileri Medan atau Armet begitu, Mega. Dan juga tadi sempat dikatakan
disampaikan oleh Pangdam Jaya begitu Maijen Muhammad Hasan. Untuk lokasinya sendiri memang lokasi tersebut atau lokasi gudang amunisinya memang dari tempat kami melaporkan saat ini bisa dikatakan cukup jauh atau sekitar 500 meter. Jadi untuk keamanannya memang bisa dipastikan aman. Namun begitu juga pihak dari TNI AD dan juga pihak kepolisian untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan memang telah mengevakuasi untuk warga-warga sekitar yang memang tinggal atau yang berdekatan di lokasi gudang amunisi tersebut. Mega. Baik Faisal, saya juga ingin mengetahui bagaimana kondisi masyarakat di sana. Apakah juga masih banyak yang mendekat ke sana, apakah juga masih banyak yang menonton. Tadi juga Faisal menginformasikan bahwa sudah dievakuasi. Nah ini apakah masyarakat juga dilakukan evakuasinya ke mana Faisal? Ya baik Mega, memang untuk warga-warga sekitar yang memang tinggal atau berdekatan di sekitaran lokasi gudang amunisi memang tadi sempat dikatakan akan dilakukan evakuasi atau akan dijauhkan terlebih dahulu dengan radius yang memang belum disampaikan secara pasti terkait lokasi tempat-tempat evakuasinya. Namun tadi juga kami sempat melihat di bagian depan atau di jalan raya memang masih banyak warga yang menonton atau yang masih melihat-lihat keadaan sekitar. Dan juga tadi juga sempat disediakan beberapa ambulans yang memang disiagakan untuk mengevakuasi warga sekitar. Namun juga kami belum mendapatkan informasi kemana lokasinya warga-warga sekitar tersebut akan dievakuasi. Apakah akan dilarikan ke tempat atau rumah sakit terdekat atau akan diamankan ke rumah-rumah warga sekitar yang memang dipastikan akan aman. Namun tadi juga sempat dikatakan oleh Pangdam Jaya bahwa memang untuk keamanan daripada gudangnya sendiri memang bisa dipastikan aman dikarenakan lokasi gudang ini yang berada jauh dari atas atau bisa dikatakan berada di bawah dan bisa dikatakan itu berada di dalam bunker begitu Mega. Baik Faisal, saya juga ingin mengetahui sampai saat ini apakah Faisal masih mendengar adanya ledakan-ledakan yang terjadi di sekitar lokasi? Ya baik Mega, memang untuk ledakan tadi baru saja terdengar ledakan yang cukup keras begitu dari lokasi kami melaporkan saat ini atau tepatnya berada di sekitar 500 meter menuju ke lokasi kejadian atau tempat meledaknya gudang amunisi tersebut. Dan memang Mega dan juga pemirsa untuk ledakan tersebut memang berulang kali kami mendengar sedari tadi atau saat tiba di sini bahkan hingga jalan raya yang memang jaraknya cukup jauh atau sekitar 1 kilometer memang untuk ledakan tersebut juga masih terdengar begitu. Dan namun untuk di saat ini atau tempat kami melaporkan saat ini ledakan tersebut memang masih cukup terdengar keras begitu. Ada beberapa ledakan yang kencang kemudian juga ledakan-ledakan kecil juga terus memang masih terdengar di tempat kami melaporkan saat ini Mega. Artinya memang untuk lokasi kejadian atau gudang amunisi tersebut memang saat ini bisa dikatakan belum aman untuk dipadamkan oleh pihak pemadam kebakaran. Demikian Mega. Iya, artinya ini masih rawan begitu ya Faisal untuk petugas damkar mendekat ke lokasi kebakaran. Kemudian Faisal, untuk radius berapa meter ataupun berapa kilometer untuk masyarakat tidak boleh mendekat ataupun harus steril untuk lokasinya agar untuk mengantisipasi hal-hal yang memungkinkan berbahaya karena masih rawan situasinya karena masih banyak ledakan yang terjadi Faisal. Ya baik Mega, memang untuk berapa radiusnya, untuk radius amannya memang tadi belum dikatakan atau belum sempat informasikan. Namun untuk antisipasi atau berjaga-jaga yang memang lokasinya atau tempat tinggalnya memang berdekatan atau bisa dikatakan memang masih terdengar cukup kencang di lokasi tempat tinggalnya memang disarankan oleh pihak kepolisian untuk mengungsi terlebih dahulu atau mengevakuasi diri ke tempat-tempat yang memang agak lebih jauh dari lokasi tersebut
tersebut. Namun memang untuk lokasi daripada gudang sendiri memang tadi Pangdam Jaya juga mengatakan bahwa gudang tersebut memang bisa dikatakan aman atau tidak akan menimbulkan ledakan-ledakan ke tempat-tempat sekitar. Namun untuk mengantisipasi hal-hal yang memang tidak diinginkan agar warga yang berada atau tempat tinggalnya sekitaran lokasi tersebut untuk mengevakuasi terlebih dahulu ke tempat-tempat lain untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Namun kami, lokasi kami saat ini atau dengan radius 500 meter memang saat ini bisa dikatakan cukup aman begitu. Namun untuk ledakannya sendiri memang masih terdengar cukup keras. Begitu Mega. Ya, baik. Faisal, kalau kita melihat lokasi kejadian saat ini asap masih membumbung tinggi. Nah, apakah juga asap itu berdampak juga kepada masyarakat seperti misalnya ada keluhan sesak nafas begitu karena menghirup asap tebal yang membumbung tinggi di lokasi kejadian, Faisal? Ya baik Mega, memang untuk asapnya sendiri memang dari video yang beredar di media sosial tadi begitu memang asap dari kebulan ledakan tersebut memang sangat banyak atau sangat besar begitu Mega. Namun di lokasi kami saat ini atau tepatnya di markas daripada TNI tersebut memang bisa dikatakan jauh dari rumah-rumah atau pemukiman warga sekitar. Nah yang ada di sini atau di tempat kami melaporkan saat ini hanyalah bisa dilihat hanya ada anggota-anggota TNI AD, begitu juga ada anggota kepolisian yang memang berjaga. Namun untuk lokasi pemukiman warga dari tempat kami melaporkan saat ini memang bisa dikatakan cukup jauh atau tidak terpantau dari kami di sini. Begitu Mega. Baik. Faisal, terima kasih Faisal melaporkan langsung dari Ciangsana, Kabupaten Bogor. Selamat bertugas dan berhati-hati di lapangan. Faisal, terima kasih.